Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah favorit kita semua. Kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras yang selalu ditunggu-tunggu teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budak horor. Ketika dukun Kalimantan beraksi di tanah Jawa. Kisah Robert. Banjarmasin, atau yang disebut juga dengan kota seribu sungai. Kota itu menyambut pagi dengan denyut kehidupan yang tak pernah benar-benar tidur. Dari tepian sungai Martapura, suara kelotok atau perahu bermesin menggemuruh memecah riak air yang memantulkan cahaya mentari. Pedagang-pedagang pasar terapung berseru, menawarkan dagangan mereka seperti buah-buahan segar, sayur mayur, hingga kudapan tradisional dalam anyaman daun pisang. Bau ikan asin dan wangi kue bingka bersaing di udara. Sementara itu, di daratan kota yang berada di tengah-tengah Banjarmasin, jalanan mulai padat. Anak-anak berseragam sekolah berjalan tergesa di trotoar sempit, sebagian digandeng oleh ibu mereka, sebagian lain tertawa sambil mengunyah permen. Para pegawai kantoran mengenakan batik, menunggu ojek di bawah rimbunnya pohon, sementara asap dari warung kopi di pinggir jalan membumbung pelan membawa aroma robusta lokal yang kuat. Di antara keramaian itu, sebuah mobil sewaan berwarna putih melintas perlahan, menyusuri jalan utama menuju bandara. Di dalamnya, Robert duduk di kursi belakang sambil menatap keluar jendela. Rowan duduk di samping Pak Sopir, sementara Sidang di samping Robert. Ia bersandar santai sambil mengunyah pisang goreng yang dibelinya sebelum berangkat tadi. Rasanya aku belum siap meninggalkan kota ini, ujar Sidang sambil menatap langit biru yang dihiasi burung-burung kecil melintas. Baru juga sehari kita di sini, jawab Rowan tersenyum tipis. Mobil berhenti di depan Bandar Udara Syamsuddinur. Pagi itu masih belum terlalu ramai. Beberapa penumpang tampak menarik koper dengan langkah yang cepat, sementara suara pengumuman dari pengeras suara terdengar sayup di dalam gedung. Robert, Rowan dan Sidang turun dari mobil. Sidang mengedarkan pandangan. Ia kagum melihat luasnya bangunan bandara. Wah, ini pertama kalinya aku ke bandara, gumamnya pelan lebih kepada dirinya sendiri. Kalau begitu, jangan sampai nyasar ya, kata Rowan sambil menepuk pundaknya. Jadi, kalian bertiga rencananya terbang hari ini ya, Mas? Tanya Pak Sopir setelah mengeluarkan barang-barang mereka dari bagasi mobil. Iya, Pak. Kami mau pergi ke Jawa. Tujuan akhirnya adalah Yogyakarta. Tapi terserah pesawatnya mau mendarat di mana dulu, jawab Robert. Oh, ke Jawa ya? Bisa itu, Mas. Ke Jakarta atau Surabaya dulu, itu paling gampang. Nah, dari sana tinggal sambung darat atau cari penerbangan lanjutan ke Jogja, kata Pak Sopir. Memangnya kalau langsung ke Jogja tidak ada ya, Pak? Tanya Rowan. Wah, kalau langsung itu jarang. Kadang ada, tapi ya tidak setiap hari. Tahun segini paling umum ya turun di Jakarta atau Surabaya, baru sambung lagi, jawab Pak Sopir. Ya sudah, kita belum beli tiket juga. Rencananya mau langsung beli di bandara saja. Kalau begitu bagaimana? Apa masih bisa? Kata Robert. Wah, masih bisa, Mas. Tapi sekarang sistem sudah mulai pakai tiket semua. Jadi counter penjualan di bandara itu terbatas. Kalau maskapainya masih ada kursi kosong, biasanya tetap dijual. Tapi ya begitu, kadang antri.
Oke, kalau Bapak ada kenalan agen, mungkin bisa bantu pesankan untuk kami, ujar Robert. Wah, ada Mas. Kebetulan saya sering bawa tamu-tamu dari luar pulau. Jadi saya lumayan kenal sama beberapa agen. Biasanya cepat kok Mas. Mas kasih aja nama-namanya ke saya, nanti saya bantu hubungi kenalan saya. Hmm, mau ke Jakarta dulu atau Surabaya? Kata Pak sopir. Surabaya saja dulu. Dari situ bisa lanjut jalur darat ke Jogja, ucap Robert. Pak sopir lantas menghubungi seorang kenalan agennya yang bekerja tak jauh dari bandara, dan dalam waktu kurang dari 1 jam etiket telah masuk ke ponsel Rowan dalam bentuk pesan singkat. Nah, itu sudah masuk ya Mas, ujar Pak sopir sambil menyerahkan ponselnya ke Rowan, memastikan semuanya sesuai. Berkat bantuan Pak sopir itu, akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan tiket. Rute yang dipilih adalah Banjarmasin, Surabaya, dan satu-satunya penerbangan yang masih tersedia beberapa kursi kosong akan berangkat sore nanti. Atas nama Robert, Rowan dan Sidang, jam 3 sore boarding. Rowan membaca pelan, matanya menyisir layar ponsel. Ia tak menyebut nama maskapai, bukan karena tak tahu, tapi karena rasanya tak perlu. Kalau nanti pulangnya masih di Banjarmasin, kabari saya Mas. Siapa tahu bisa saya jemput lagi, ujar Pak sopir sambil tersenyum. Terima kasih banyak ya Pak. Bantuan Bapak sangat berarti bagi kami, ucap Robert seraya menyalami Pak sopir, lalu menyelipkan 2 lembar uang berwarna merah pucat untuk si sopir. Jaga diri baik-baik ya, Pulau Jawa itu ramai, tapi juga penuh kejutan, kata Pak sopir sambil tersenyum. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga pun sampai di kota tujuan, Surabaya. Kita cari penginapan dulu, ujar Robert pelan sembari membetulkan letak tas di punggungnya. Ruan mengangguk. Ia melirik ke arah deretan taksi resmi bandara yang terparkir rapi. Sopir-sopir berdiri santai, beberapa menawari tumpangan dengan suara yang setengah malas. Mungkin mereka sudah sangat kelelahan di akhir hari seperti itu. Seorang sopir mendekat. Pria parubaya dengan topi lusuh dan bau rokok tipis yang masih menempel di kerah bajunya. Mau kemana Mas? Kami ingin mencari penginapan yang tidak terlalu mahal Pak, tapi berada di tengah kota, jawab Ron singkat. Oh, ada Mas, ada. Mau saya antar? Tanya si bapak sopir. Robert menatap sopir itu sesaat, lalu ia mengangguk. Yang penting bisa langsung check-in malam ini, kata Robert. Sidang naik dulu ke dalam mobil. Ia duduk di dekat jendela, dan selama perjalanan Sidang menempelkan wajahnya ke kaca. Wah, beda ya rasanya sama Banjarmasin. Jalanan di sini lebih padat, gumam Sidang. Ia benar-benar tidak menyangka akan menginjakan kaki di tanah Jawa, tempat yang sering orang-orang kaya di kampungnya pamerkan. Dan kini berkat Robert dan Rowan, ia pun akhirnya bisa pergi ke Jawa. Lampu jalan menyala kemasan, memantul di kaca-kaca gedung tua, dan terlihat pepohonan yang memanjang di sepanjang trotoar. Taksi berhenti tepat di depan bangunan hotel dengan papan nama bertuliskan nama bangunan tersebut. Robert menghela nafas lega kalau matanya tak menangkap satupun penampakan makhluk halus di sekitar bangunan itu. Setelah proses check-in untuk 3 hari ke depan selesai, mereka bertiga pun segera menuju kamar yang sudah disiapkan. Kamar itu terletak di lantai 2, berada di pojok, dan telah dilengkapi dengan 1 extra bed. Proses penambahan extra bed di hotel itu pun ternyata sangat cepat, sehingga mereka tidak perlu menunggu lama untuk bisa beristirahat. Rowan merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk tersebut. Matanya terpejam, mencoba menikmati sensasi sejuk dari pendingin ruangan yang perlahan mulai mengusir gerak di tubuhnya. Akhirnya, gumam Rowan pelan. Robert duduk di pinggir tempat tidur sambil menatap ke sekeliling ruangan, sementara Sidang langsung menuju jendela dan membuka tirai. Wah, ternyata dari sini kita bisa melihat jalanan, ujar Sidang. Nah, sepertinya ada warung bakso di sebelah sana. Malam ini kita ke sana yuk, lanjutnya sambil menunjuk ke arah warung. Robert mengangguk. Ya,
Besok kita mulai jalan-jalan, kata Rowan seraya bangun dari tempat tidur. Rowan dan Sidang mulai berfoto-foto di dalam kamar hotel itu dan Robert hanya diam memperhatikan mereka. Berapa harga kameramu itu? Tanya Robert kemudian. Murah, kau tak perlu tahu, jawab Rowan. Bet, ayo dong Bet, sebaiknya kita berfoto, ajak Sidang. Kalian saja, aku mau mandi dulu, lalu turun beli makanan supaya aku bisa beristirahat, kata Robert. Rowan dan Sidang lanjut mengabadikan diri di dalam foto. Sementara itu, Robert pun mandi. Setelah selesai mandi, ia bergegas memakai pakaian, kemudian keluar hotel dengan niat mencari penjual makanan. Ketika sudah berada di luar, Robert memperhatikan jalanan yang masih ramai dengan orang-orang berlalu lalang. Robert berjalan pelan menuju ke arah warung bakso, namun langkahnya terhenti ketika dia melihat ada beberapa makhluk dengan wujud berbeda-beda di sekitaran warung. Ada sesosok makhluk dengan kulit putih pucat berkepala gundul tengah meludahi makanan yang sedang dimakan oleh para pelanggan. Saat Robert ingin melewati tempat itu, terlihat beberapa sosok yang ada di depan warung mulai melambaikan tangan padanya dan salah satu di antara sosok itu mulai mendekati Robert. Robert menatap sosok itu dengan tajam, lalu kemudian ia mulai merapalkan mantra. Setelah sosok tersebut mundur, Robert kemudian melanjutkan langkahnya tanpa menoleh lagi ke belakang. Tidak jauh dari sana, ada warung makan lagi, dan hal yang Robert lihat tak jauh berbeda dengan warung bakso tadi. Dengan sedikit terpaksa, Robert kembali lagi berjalan, dan entah sudah berapa lama ia berjalan, namun akhirnya ia menemukan sebuah warung. Lebih tepatnya, bukan warung, melainkan abang-abang gerobakan penjual sate yang sedang mangkal. Di situ bersih, Robert tidak melihat adanya makhluk pengelarisan. Tanpa ragu, ia memesan 2 porsi sate untuk dimakan sendiri di tempatnya. Masih banyak Pak satenya, kata Robert memulai obrolan. Ya Mas, padahal saya sudah keliling, tapi tetap saja masih sisa banyak. Tapi ya wes, toh memang rezeki sudah diatur sama yang di atas. Mungkin memang segini rezeki saya hari ini, jawab si abang penjual sate sambil tersenyum pasrah. Robert mengangguk pelan. Namun entah kenapa tiba-tiba ia merasakan seperti ada hawa yang tidak baik. Lalu pandangannya terpaku pada sesuatu yang mengarah ke bawah gerobak sate. Ia segera berjongkok dan tanpa ragu mengambil sebuah benda yang sepertinya memang sengaja ditaruh di bagian bawah gerobak agar tidak diketahui. Benda tersebut berupa kain lusuh yang mana di dalamnya terdapat tanah kering dan serbuk kecoklatan yang menyerupai tembakau. Robert tahu betul apa itu. Ia mengenalinya sebagai salah satu bentuk perantara guna-guna semacam sarana santet agar dagangan si penjual sate sepi pembeli. Sebagai seorang dukun santet yang sudah kenyang akan pengalaman, Robert bisa merasakannya langsung dari hawa aneh yang keluar dari kain itu. Robert tersenyum sinis sambil mencengkram kain tersebut erat di tangannya. Ada apa ya Mas? Tanya si abang sate melihat gerak-gerik Robert yang tiba-tiba. Tidak, bukan apa-apa Pak, jawab Robert tenang sembari berdiri kembali. Cuma ada sampah jatuh, tapi sudah saya ambil. Lanjutnya. Oh iya Pak, tolong bungkuskan 20 porsi ya, kata Robert lagi seraya memasukkan kain tersebut ke dalam tasnya. 20 porsi lagi Mas, tanya si abang sate seolah memastikan kalau ia tidak salah dengar. Iya, 20 porsi, kata Robert. Senyum cerah terukir di wajah si abang penjual sate. Jadi berapa semuanya Pak? Setelah membayar, Robert pun mulai memakan satenya yang sudah selesai dibakar. Saat masih asyik makan, beberapa orang mulai berdatangan untuk membeli sate. Robert ikut tersenyum ketika melihat wajah di abang penjual terlihat ceria. Terima kasih ya Pak,
Saya titip 20 porsinya untuk dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan ya Pak, kata Robert sebelum pergi. Iya Mas, terima kasih banyak ya Mas. Semoga Gusti Allah membalas kebaikan si Mas, ucap si penjual sate tulus, wajahnya tampak lega dan haru. Robert tersenyum, lalu melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Robert menghentikan langkahnya di bawah sebuah pohon yang tumbuh di pinggir trotoar. Kemudian ia mengeluarkan kain tadi dan lalu melemparkannya saat kain lusuh berisi media guna-guna itu menyentuh tanah. Percikan api muncul disertai dengan aroma hangus seperti rambut terbakar. Robert menghela nafas lega. Setelah berhasil memusnahkan media guna-guna itu, kemudian ia kembali melanjutkan langkahnya untuk pulang ke hotel. Di bawah temaram lampu jalan, ia melangkah perlahan, membiarkan kesunyian malam menelan jejak langkahnya satu persatu. Entah pukul berapa saat ia tiba di hotel, lampu-lampu lobi masih menyala dan petugas resepsionis yang sama saat melayani mereka tadi masih duduk di balik meja, sibuk memandangi layar monitor. Selamat malam Pak Robert, sapa petugas dengan senyuman yang sopan. Robert hanya mengangguk kecil. Selamat malam, jawabnya singkat, lalu berjalan menuju tangga. Di kamar hotel, ternyata Rowan dan Sidang sudah tertidur pulas. Robert melepaskan celana jeans panjangnya dan tidur hanya dengan mengenakan celana kain pendek. Keesokan paginya, Rowan dan Sidang sudah mandi lebih dulu. Mereka menunggu Robert yang masih belum bangun. Bet, ayo Bet, kita jalan-jalan Bet, ujar Rowan membangunkan Robert. Robert menggeliat pelan di atas kasur, matanya masih setengah tertutup. Masih pagi, nanti saja ya, agak siangan, ujar Robert malas. Rowan berjalan ke arah jendela dan menarik tirainya lebar-lebar. Cahaya matahari pagi langsung menyerbu masuk, membuat kamar hotel terang seketika. Sudah jam 8 lewat, Bet. Kami juga sudah lapar ini, kata Rowan sambil menunjuk ke arah jam dinding. Robert akhirnya membuka matanya dan mengerjap-ngerjap menahan silau. Ya, tapi habis itu kita ke pasar ya. Aku ingin membeli sesuatu. Pasar? Kamu kira ini di Puruk Cahu? Daripada ke pasar mendingan kita ke mall, Bet. Naik tangga yang bisa berjalan itu, Bet. Kata Yola, di mall itu ada tangga yang bisa berjalan. Aku mau mencoba naik tangga itu, Bet, ujar Sidang menatap Robert yang masih berada di atas kasur. Sudahlah, aku mandi dulu, kata Robert seraya beranjak. Selesai berpakaian, mereka pun keluar. Pada resepsionis hotel itu, Robert menanyakan tentang jasa penyewaan mobil yang mungkin bisa disewa lengkap dengan sopirnya. Namun ternyata pada saat itu hotel tersebut tidak menyediakan penyewaan mobil. Namun mereka bersedia membantu mencarikan mobil sewaan untuk mengantar Robert, Rowan, dan Sidang berkeliling kota hari itu. Meskipun harganya lumayan mahal bagi Sidang, namun Robert tidak mempermasalahkannya karena yang terpenting baginya mereka bisa berkeliling tanpa harus naik angkutan umum, yang mana itu bisa saja membuat mereka bertiga tersesat atau lupa jalan kembali ke hotel. Sesekali Robert tertawa mendengar celotehan Sidang yang terdengar sangat polos. Hari itu mereka bersenang-senang, berfoto-foto, dan membeli jajanan yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Terkadang Rowan dan Sidang menarik Robert agar mau diajak foto bersama. Mungkin kalau orang-orang melihat pasti akan mengira jika mereka adalah tiga bersaudara dengan Robert yang menjadi kakak tertua. Setelah makan siang di warung nasi pecel yang ramai, Rowan menatap keluar jendela mobil sambil bergumam. Enak juga ya kalau kita punya foto pakai pakaian Jawa buat kenang-kenangan. Setuju sekali Rowan, kalau bisa sekalian yang ada latar joglo atau bangunan ya, biar berasa kayak bangsawan Tempo dulu, kata Sidang sambil merapikan rambutnya. Pak, di Surabaya ini ada tidak ya tempat untuk menyewa baju Jawa yang bisa untuk foto-foto? Robert bertanya pada si sopir. Si sopir tersenyum kecil lewat kaca spion. Wah, ada Mas. Kebetulan teman saya punya usaha kecil-kecilan, sewa baju adat Jawa.
Biasanya dibuat untuk acara nikahan atau pentas sekolah. Tapi kadang ada juga yang sewa untuk foto-foto. Wah, cocok itu, Bet, kata Rowan seraya menepuk pundak Robert. Bisa antar kami ke sana? Tanya Robert. Wah, bisa mas, tempatnya juga tidak jauh dari sini. Nanti lewat gang kecil sedikit, tapi tempatnya aman kok. Tidak lama kemudian, mobil mereka pun masuk ke dalam gang sempit lalu berhenti di depan sebuah rumah tua berhalaman kecil. Di depannya ada papan sederhana yang bertuliskan sewa pakaian adat Jawa dan modern, Putri. Seorang wanita parubaya keluar dari teras dan langsung tersenyum saat melihat si sopir turun lebih dulu. Mereka bertegur sapa dalam bahasa daerah sana yang tentu saja tidak dimengerti oleh ketiganya. Ini mas-mas dari luar kota, katanya mau sewa baju adat Jawa untuk foto-foto. Nah, saya langsung kepikiran ke sini, kata si sopir seraya menunjuk ke arah Robert, Rowan dan Sidang yang masih berdiri. Putri mengangguk cepat. Wah, pas sekali, lagi sepi, jadi ndak rebutan. Ayo, silakan masuk mas. Mas-masnya ini dari mana ya? Kami dari luar pulau bu, jawab Robert sambil tersenyum ramah. Tepatnya di Kalimantan Tengah bu, kata Rowan melanjutkan. Putri menoleh dan seketika menghentikan langkahnya. Bibir Putri tampak membulat membentuk huruf O karena terkejut. Oh, mas-masnya ini dari Kalimantan ya? Dayak berarti ya mas ya? Ya bu, kami dari suku Dayak Siang Murung, Kalimantan Tengah, jawab Sidang. Langkah Putri yang sempat terhenti kembali ia lanjutkan kembali. Begitu mereka masuk, ruangan itu penuh dengan gantungan beskap, kain jarik, selendang, juga belangkon yang semuanya tertata rapi dalam lemari kaca kayu yang mengingatkan mereka pada rumah zaman dahulu. Silakan dipilih-pilih ya mas, mau warna gelap atau cerah. Kalau bertiga sih cocoknya pakai yang selaras, biar nanti fotonya padu. Ada juga keris loh, keris hiasan kalau mau sekalian. Wah, boleh pakai keris ya bu? Tanya Sidang. Ya boleh mas. Sidang mulai memilih baju yang akan mereka kenakan. Sementara Robert dan Rowan tampak saling bertatapan begitu melihat isi ruangan itu. Di sudut ruangan terlihat seorang perempuan muda mengenakan daster merah bercorak bunga berwarna putih, kepalanya menunduk dan rambutnya yang panjang tampak terurai kusut, kulitnya putih pucat sehingga urat-urat tangannya yang berwarna kebiruan terlihat sangat jelas. Robert dan Rowan tahu kalau sosok itu bukanlah manusia. Dan di dekat lemari juga ada sosok berkepala monyet bertanduk, tubuhnya berwujud manusia namun kepalanya berwujud monyet dan memiliki tanduk. Ayo Bet, Wan, pilih dong, ujar Sidang mengagetkan mereka. Robert melihat sosok perempuan tadi berjalan masuk lebih jauh ke dalam rumah, matanya lekat memandangi perempuan itu. Bu, panggil Robert pada Putri. Iya mas. Apa ibu punya anak perempuan yang sedang sakit? Tanya Robert tiba-tiba yang mengagetkan Putri. Putri tidak langsung menjawab, namun beliau terdiam sejenak seraya menatap Robert. Iya benar. Memangnya ada apa ya mas? Robert terdiam. Di sini ada makhluk dengan energi yang sangat jahat. Dan saya tadi juga melihat perempuan. Dia memakai daster merah bermotif bunga-bunga berwarna putih. Sebelumnya dia berdiri di sudut sana, lalu kemudian dia masuk ke dalam, ujar Robert. Putri terlihat menghela nafas berat, matanya menatap Robert dengan tatapan yang sulit diartikan. Masnya ini paham sama hal-hal gaib ya? Tanya Putri pelan. Robert terdiam, ia tidak menjawab, namun pertanyaan Putri tersebut langsung membuat Sidang menoleh ke arah mereka. Dia mendekat, kemudian menjawab pertanyaan dari Putri yang tidak dijawab oleh Robert. Setelah mendengar penjelasan dari Sidang, Putri pun terdengar menghela nafas lega seolah ia baru saja mencabut duri yang telah lama bersarang di dalam dadanya. Senyum haru yang nyaris seperti tangis tergambar jelas di wajah wanita parubaya itu. Seseorang yang sebelumnya mencoba mengobati anak saya pernah mengatakan
kalau penyakit anak saya itu akan sembuh jika dukun Dayak yang mengobati. Sebenarnya sudah lama sekali saya ingin membawa anak saya ini ke Kalimantan, tapi saya tidak punya cukup uang, Mas. Dan lagi saya tidak punya kenalan orang Kalimantan. Pernah ketemu beberapa kali dengan orang Kalimantan di sini, tapi mereka juga tidak kenal dengan orang-orang yang pandai dalam hal-hal gaib. Saya rasa kedatangan mas-mas ke tempat ini bukanlah sekedar kebetulan, tapi merupakan takdir dari Tuhan. Ucap Putri. Wanita parubaya itu mendadak bersimpuh dan memegang kaki Robert dengan mata berkaca-kaca dan suara yang bergetar menahan tangis. Putri memohon pada Robert untuk membantunya. Robert membimbing Putri untuk berdiri. Ia menatap Putri dengan tatapan serius. Saya akan membantu ibu sebisa mungkin. Ibu tidak perlu memohon untuk hal seperti ini, karena sudah seharusnya yang mampu membantu yang membutuhkan, dan yang kuat membantu yang lemah, ucap Robert. Putri tersenyum haru. Berulang kali beliau mengucapkan terima kasih kepada Robert. Robert menatap Rowan yang tampak masih diam. Ia balas menatap ke arah Robert, lalu kemudian menganggukkan kepala seolah memberikan izin pada sang kakak untuk membantu Putri. Mereka kemudian diajak Putri untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Ruangan itu terasa pengap. Meski tidak sepenuhnya tertutup, tirai jendela berwarna coklat tua menutupi cahaya dari luar. Dan hanya ada satu lampu gantung kecil yang dibiarkan menyala. Di tengah ruangan, sebuah dipan kayu tua berdiri dengan kasur tipis di atasnya. Di sana, seorang gadis remaja terbaring diam, wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai acak-acakan. Sekilas, gadis itu seperti sedang tertidur lelap, namun tubuhnya tampak tegang seolah ada sesuatu dalam dirinya yang terus menahannya agar tidak bangun. Nafasnya dangkal dan teratur, tapi wajahnya menunjukkan ketegangan yang tidak biasa. Putri mendekati sisi tempat tidur, lalu ia duduk di lantai menggenggam tangan putrinya dengan lembut. Namanya Ajeng. Seharusnya tahun ini dia naik kelas 3, tapi sejak tahun lalu dia makin sering sakit dan keadaannya makin aneh. Robert melangkah pelan mendekat, lalu ia berlutut di samping dipan. Dia menatap wajah Ajeng, memperhatikan detail yang barangkali tak bisa dilihat dengan mata biasa. Beberapa saat dia hanya diam, lalu bergumam. Dia tidak tidur, tapi juga tidak bangun. Kesadarannya seperti terkunci. Rowan berdiri di dekat kaki dipan, matanya menyapu ruangan, menelusuri sudut-sudut maram dan bayangan yang menempel di dinding. Nafasnya ditahan sejenak. Dia bisa merasakan kehadiran makhluk lain di ruangan itu. Rasanya halus, tapi seakan menusuk. Energi itu tidak berasal dari tubuh Ajeng, melainkan dari sesuatu yang masih berkeliaran. Namun anehnya, Rowan tak bisa melihatnya. Bu, panggil Rowan pelan. Apa pernah ada kejadian aneh sebelum kondisi Ajeng memburuk? Lanjutnya bertanya. Putri mengangguk perlahan. Ya, awalnya dia itu sering sakit kepala, terus badannya demam tanpa sebab. Tapi bukan demam biasa, Mas. Suara Putri bergetar pelan. Kadang tubuhnya itu dingin koyok es, tapi kulitnya merah koyok kebakar. Saya sudah bawa ke dokter, tapi kata dokter tidak ada penyakit. Tapi makin lama Ajeng mulai berubah. Lanjutnya lagi. Rowan mendengarkan dengan seksama. Matanya sesekali menoleh ke arah sudut ruangan, mencoba mencari sesuatu yang masih mengambang di udara. Ada yang bersembunyi dan belum mau memperlihatkan wujudnya. Berubah bagaimana ya, Bu? Tanya Rowan lagi. Ya gitu, Mas. Dia itu jadi sering ngurung diri, matanya kadang kosong, kadang melotot. Pernah suatu malam saya dengar dia itu tertawa sendiri di dalam kamar. Tapi aneh, suaranya bukan seperti suara Ajeng. Putri menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh. Dan saat saya buka pintu, saya ngelihat dia duduk di pojokan, menatap saya. Lalu dia bilang, "Kamu bukan ibuku."
Tapi sesaat kemudian dia bilang lagi, "Bu, tolong Ajeng, Bu, tolong Ajeng." Putri melanjutkan ceritanya. Kesurupan sadar, setengah kesurupan, gumam Roan. Sosok itu tidak keluar masuk, melainkan dia tinggal di dalamnya bersama Ajeng yang asli, ujar Robert. Wajah Putri terlihat cemas kala mendengar ucapan dari Robert. "Duh, terus bagaimana ya Mas? Apa masih bisa disembuhkan?" Tanya Putri dengan suara bergetar, air matanya mulai berjatuhan. Robert menatap Putri dengan tatapan yang sulit diartikan. Tatapannya seolah menyimpan sesuatu yang jauh berada di luar dari apa yang bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. "Saya yakin bisa, Bu," ucap Robert kemudian. "Tolong sembuhkan anak saya, Mas. Atau ambil nyawa saya saja untuk menggantikan anak saya. Saya rela." Robert menggeleng. "Ibu tidak perlu sampai seperti itu. Anak ibu bisa sembuh tanpa harus mengorbankan ibu. Saya akan membantu sebisa mungkin." Putri mengangguk, tangannya tampak sibuk menyeka air mata. "Sidang, minta bapak sopir untuk menunggu kita sampai nanti malam ya. Atau kalau beliau mau pulang dulu juga tidak apa-apa. Tapi nanti tolong minta jemput di sini lagi," ujar Robert menyuruh Sidang. Setelah Sidang keluar, Robert langsung membuka tasnya. Ia mengeluarkan barang-barang yang ia bawa, semuanya lengkap, dan itu tentu saja membuat Rowan tercengang. "Bet, kamu serius, Bet? Kau membawa semua ini?" tanya Rowan. "Ya, perasaanku memang sudah lain saat akan berangkat itu." "Luar biasa, bahkan saat libur pun kau masih membawa otak dukunmu itu," ujar Rowan yang langsung mengundang perhatian dari Putri. Seketika, Rowan menutup mulutnya dan melirik ke arah Putri yang berdiri tak jauh dari mereka. "Robert dan saya memang dukun, Bu. Tapi kami tidak menyatet orang yang baik-baik kok. Ya, saya jujur sih, saya pernah. Tapi kalau sekarang sudah tidak lagi. Karena sekarang itu kami hanya akan menyantet orang-orang yang memang pantas disantet," kata Rowan setelah mengatur nafas. Entah kenapa, ia tiba-tiba merasa gugup. Mungkin karena sebelumnya Sidang hanya menjelaskan pada Putri kalau mereka bisa mengobati orang-orang yang terkena santet. Robert hanya tersenyum kecil sambil mengeluarkan botol kecil berisi minyak yang dibungkus dalam tanah seperti telur asin, beberapa lidi pendek, dan 2 buntalan kain hitam. Dia menatanya di atas lantai dekat jendela. "Bu," panggil Robert. "Ya Mas," jawab Putri tergagap. "Boleh saya minta dicarikan daun sawang?" "Aduh, itu daun apa ya Mas?" tanya Putri kebingungan karena mungkin baru pertama kalinya ia mendengar nama daun itu. Robert lalu menjelaskan ciri-ciri daunnya dan akhirnya Putri mulai paham. Ia lalu berjalan tergesa keluar rumah untuk mencari daun yang diperkirakan merupakan daun yang Robert minta. Tidak lama kemudian, Putri datang kembali dengan membawa daun sawang merah. "Yang ini bukan Mas?" tanya Putri seraya memperlihatkan daun sawang di tangannya. "Ya, betul. Ini sawang merah," jawab Robert. "Wah, beda sebutan ya Mas. Kalau saya nyebutnya andong merah." Untung saya langsung paham tadi saat Mas menyebutkan ciri-ciri daun sawang itu. Daun ini memang punya banyak manfaat untuk kesehatan. Bisa menyembuhkan TBC dan juga sesak nafas, kata Putri sambil menatap daun sawang yang mereka bicarakan. "Kalau di tempat kami, daun ini sering digunakan untuk acara-acara yang ada ritual di dalamnya. Dan banyak juga ditemukan di kuburan," ujar Robert. "Oh, kalau gitu ya tidak beda jauh Mas. Di sini juga. Oh ya, setelah ini apalagi Mas? Biar saya siapkan," kata Putri. Robert lalu melirik sejenak ke arah Ajeng. "Untuk saat ini sudah cukup, Bu. Seadanya saja," ucap Robert. Dan hari itu juga mereka pun mulai mempersiapkan untuk ritual nanti malam. "Sawangnya masih ada, Bu?" tanya Rowan. "Masih, sebentar ya, saya ambilkan dulu," kata Putri seraya beranjak dari duduknya dan berjalan tergesa menuju keluar rumah. Sidang yang menunggu di teras sambil memainkan kamera milik Rowan lantas mengikuti Putri. Dia ikut membantu mengambil daun sawang sebanyak mungkin untuk ritual.
Daun-daun sawang itu diikat satu persatu dengan benang hitam lalu disambungkan ke benang hitam lain yang telah dilapisi berulang kali agar cukup tebal dan kuat menahan beban daun-daun yang menggantung. Kemudian daun-daun sawang yang telah menjadi rangkaian panjang itu pun digantung di dinding rumah hingga menjadi seperti pagar. Menjelang maghrib, semua persiapan sudah selesai. Robert dan Rowan mulai melepaskan bajunya. Tidak lupa, Robert juga mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Mereka duduk menghadap satu sama lain. Namun, Rowan bertugas untuk berjaga-jaga dan mencari makhluk yang masih bersembunyi di rumah itu. Sedangkan Robert, dialah yang akan berangkat mencari orang yang telah mengirimkan makhluk-makhluk itu kepada Ajang. Asap kemenyan mulai membumbung, aromanya menyengat dan perlahan mulai memenuhi seluruh ruangan. Cahaya lampu temaram berpendar samar di sela-sela kepulan asap menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Robert dan Rowan memejamkan mata, lalu kemudian mulai merapal mantra. Meskipun di dalam ruangan itu tidak ada angin, namun daun-daun sawang itu mulai bergerak-gerak dengan sendirinya. Makhluk berwujud manusia berkepala monyet itu tampak berusaha melarikan diri, namun daun-daun sawang itu bagaikan penjara yang menahannya agar tidak bisa keluar dari rumah itu. Rowan tersenyum sinis. Aku kira kau bisa meloloskan diri dari pagar itu, tapi ternyata kau tidak bisa ya, ucap Rowan dengan nada yang santai. Rowan semakin mendekat, namun tiba-tiba saja ada makhluk lain yang menyerangnya. Untung saja Rowan sempat menghindar dan berhasil membalas serangan dari makhluk itu. Pertarungan antara Rowan dan kedua makhluk itu berlangsung cukup lama. Untungnya, meski tubuh halusnya sempat terluka dalam perkelahian tersebut, namun akhirnya Rowan berhasil mengalahkan mereka. Robert, yang saat itu sudah berada di luar rumah Putri, terlihat mengikuti perempuan berdaster merah itu menuju ke sebuah tempat. Tempat itu sepertinya berada di tengah hutan dan ada gubuk kecil yang berdiri di sana. Robert yakin gubuk itulah tempat ritual dukun yang sudah mengutus makhluk-makhluk tersebut ke rumah Ajang. Tapi ternyata di gubuk itu tidak ada siapa-siapa, tempat itu kosong. Robert berpikir mungkin saja dukun itu masih belum menyadari kalau Ajang tengah diobati. Karena menurut cerita dari Putri, selama ini memang tidak ada satupun orang yang berhasil mengobati Ajang. Robert mencari petunjuk di gubuk itu, dan setelah beberapa saat akhirnya ia berhasil menemukan satu hal yang bisa membawanya pada si dukun. Bagus, akhirnya aku menemukannya, gumam Robert. Setelah itu Robert pun kembali. Ron meringis. Rasa sakit akibat luka yang didapatnya dari makhluk tadi seakan semakin menyebar seiring berjalannya waktu. Ron, kamu kenapa? Tanya Robert yang sudah kembali ke tubuh kasarnya. Makhluk itu melukaiku, Bet, jawab Rowan dengan suara tertahan. Nafas Robert bergemuruh. Dia mencoba memeriksa tubuh Rowan, dan ternyata luka itu seperti terbakar dari dalam dan menggerogoti tubuh halusnya secara perlahan. Wajah Rowan memucat. Begitu juga dengan Robert yang tampak panik saat melihat adik angkatnya jadi seperti itu. Rowan dibaringkan di lantai, dan terlihat Robert berusaha sangat keras untuk mengobatinya, namun luka itu tak bisa diobati begitu saja karena ada beberapa hal yang harus Robert lakukan agar Rowan bisa disembuhkan. Tapi yang jadi masalahnya adalah waktu, karena semakin lama luka itu akan menyebar, dan kalau sudah sampai naik ke arah jantung maka Rowan tak akan bisa diselamatkan lagi. Kalau aku mati, tolong sampaikan pesanku pada Ranti ya, Bet. Kalau aku sangat menyayanginya dan aku ingin dia hidup bahagia, Bet.
bersama laki-laki yang jauh lebih baik dariku, ucap Rowan terbata-bata. Tidak akan aku biarkan kau mati, gumam Robert. Setelah itu ia berlari keluar ruangan. Terlihat Sidang, Pak Sopir dan juga Putri masih menunggu mereka yang sedang melakukan ritual pengobatan. Cari ayam hitam, Sidang, kelapa muda, mayang dan telur ayam, ujar Robert dengan raut wajah yang sangat panik. Saat itu Robert menggunakan bahasa Dayak Siang Murung yang tentu saja tidak bisa dipahami oleh Putri ataupun si sopir. Tanpa banyak bertanya lagi, Sidang lantas mengajak Pak Sopir untuk menemaninya mencari apa yang Robert butuhkan. Ada apa ya Mas? Semuanya baik-baik aja kan? Tanya Putri cemas. Robert tidak menjawab. Ia langsung berlari masuk ke dalam lagi, kemudian berlutut di samping tubuh Rowan yang tampak semakin pucat. Peluh dingin mengucur di pelipisnya, nafasnya tersengal dan bola matanya mulai terlihat sayu. Robert menggigit bibir, menahan emosi yang mulai mendesak keluar dalam bentuk tangis. Bertahanlah sebentar lagi Rowan, ucap Robert setengah terisak. Waktu berlalu, tapi Sidang belum juga datang membawa apa yang Robert butuhkan. Sial, umpat Robert dengan perasaan dipenuhi emosi yang meledak-ledak. Terlebih lagi ketika ia melihat kondisi Rowan dengan nafas yang mulai melemah. Putri yang melihat keadaan di dalam ruangan itu tampak kacau, lantas memberanikan diri untuk bertanya kepada Robert. Dengan suara pelan, Robert mengatakan apa saja yang ia butuhkan pada Putri, dan setelah mengetahui apa yang Robert butuhkan, Putri langsung berlari keluar rumah. Dia kemudian pergi ke sebuah rumah yang cukup jauh dari kediamannya. Untung saja dari pemilik rumah itu dia berhasil mendapatkan seekor ayam hitam atau ayam cemani dan juga kelapa muda serta telur ayam. Mas Robert, saya cuma berhasil mendapatkan ayam cemani, telur ayam dan kelapa muda, kata Putri yang langsung membuat Robert bisa bernafas lega. Terima kasih Bu, ucap Robert seraya mengambil alih ayam, telur dan kelapa muda dari gendongan Putri. Robert langsung memulai ritualnya. Bambu tamiang berukuran sepanjang jari telunjuk dengan ujung yang sudah diruncingi itu ia keluarkan dari dalam tas tempat menaruh uangnya. Bambu dan telur itu diasapi di atas api perapin diiringi dengan bacaan mantra yang berulang. Setelahnya, Robert meletakkan satu telur itu di atas bagian yang terluka. Namun, karena yang terluka itu di tubuh halusnya atau sukma, jadi luka itu tidak terlihat di tubuh kasar. Hanya ada bekas kebiruan yang muncul menjalar naik ke bagian dadanya. Setelah itu, Robert lalu mengambil bambu tamiang dan melukai dada Rowan secara perlahan. Lukanya tidak dalam, namun cukup untuk membuat darahnya keluar. Tapi aneh, darah yang keluar itu berwarna hitam pekat dan juga kental serta mengeluarkan aroma anyir yang menyengat. Robert mengambil telur ayam tadi dan mulai menggelindingkannya secara perlahan mengikuti arah lebam-lebam biru yang tampak sangat mencolok di kulit Rowan. Seiring dengan gelindingan telur tersebut, darah kental berwarna hitam pekat itu pun keluar semakin banyak dari luka yang dibuat oleh Robert, dan lebam-lebam yang menjalar tadi perlahan mulai memudar. Robert menghela nafas lega, namun itu hanya sesaat karena setelahnya Robert mulai mempersiapkan diri untuk menyerang dan membunuh dukun yang sudah membuat Ajeng serta Rowan seperti itu. Robert menangkap ayam yang tampak jinak tersebut dan dengan wajah yang datar, Robert menyembeli ayam itu lalu menampung darahnya di dalam wadah. Setelahnya ayam itu dibiarkan di lantai. Suara kepakan sayap ayam yang meregang nyawa itu terdengar hingga keluar, membuat Putri bergidik ngeri. Kemenyan kembali ditaburi ke dalam perapin. Asapnya kembali mengepul dan memenuhi ruangan. Robert mulai merapalkan mantra. Tiba-tiba saja Robert tertunduk, lalu
Kepalanya mulai terangkat dan secara mendadak dan tak disangka-sangka Robert menjilati darah ayam yang ada di tangannya dengan raut wajah yang tampak liar. Robert bertingkah seolah itu bukanlah Robert lagi. Ia mengolesi darah ayam tersebut ke dahi Ajeng dan juga Rowan, lalu meminum sisa darahnya sampai habis. Robert mulai menari-nari dengan gerakan yang semakin cepat, dan secara tiba-tiba lagi ia berhenti dan berjalan sempoyongan seperti orang mabuk mendekati perapin. Nyala api perapin yang sebelumnya hampir padam mendadak menyala terang. Asap tipis mulai keluar dari tubuh Robert. Perlahan namun pasti asap itu menghilang setelah menabrak dinding seolah pergi menembus dinding rumah tersebut. Robert kembali sadar. Dia merasakan rasa anyir darah di dalam mulutnya, namun hal itu tidak membuatnya gagal fokus. Robert kembali merapalkan mantra. Sidang yang baru sampai di halaman rumah itu tampak bergidik ngeri melihat banyaknya bola api yang berterbangan di atas rumah Putri. Dan yang melihat itu bukan hanya Sidang, tapi si sopir juga melihat benda-benda merah seperti bola api tersebut. Mereka kemudian bergegas masuk membawa ayam hitam, telur kelapa hijau, dan juga mayang. Saya sudah mendapatkan ayam cemani, telur, dan juga kelapa, Mas. Yang belum tinggal ini, ujar Putri seraya menunjuk ke arah mayang yang Sidang bawa. Begitu berhasil menembus benteng pertahanan si dukun, dengan penuh kemarahan Robert menghabisi dukun itu tanpa memberi kesempatan padanya untuk meminta maaf. Orang yang menyuruh dukun itu pun tak luput dari kemarahan Robert. Dia juga menghabisinya di malam itu. Namun, meski sudah berhasil membabat habis dukun dan juga dalangnya, Robert tak cukup puas karena Rowan kini harus mengalami kelumpuhan akibat luka serangan dari makhluk sekutu si dukun. Wow, luar biasa. Robert datang ke Tanah Jawa, lebih tepatnya di Surabaya, Jawa Timur. Waduh, nggak ketemu ya Bondet ke Kalimantan, malahan Robert ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur kandangnya Bayu Gendeng ya. Di sini jadi nggak ketemu teman-teman, dan bagaimana di sini akhirnya saya juga nggak nyangka ya. Saya pikir Robert nih mau kemana nih sama Rowan sama Sidang, ternyata ke Surabaya. Waduh, Robert liburan enak banget begitu, satu tas ya kan. Dia sekali nyantet orang 10 juta, 5 juta. Duitnya udah pasti banyak ya. Dan bagaimana di sini ternyata Robert benar-benar suka menolong ya. Jadi tanpa pamrih dia nolongin tukang sate. Dan ketika dia datang ke rumah Putini ya, ternyata di situ anaknya sakit dan dia menolongnya. Tapi apes banget, Rowan terkena serangan dari makhluk gaib yang mana mengakibatkan kelumpuhan. Waduh. Dan ternyata Rowan juga kaget nih. Kok Robert bawa-bawa alat? Ternyata Robert kemana-mana bawa tas, itu dia bawa alat. Dan seperti dia sudah dapat ini ya, gambaran akan terjadi apa nanti, makanya dia bawa tuh semua peralatan ritualnya. Dan benar aja ketika sampai di Surabaya dia langsung menghadapi dukun dan juga sosok gaib yang merasuki anak Putini. Wah, keren banget nih kisahnya, asli. Dan jadi penasaran nih, makin penasaran apakah Rowan lumpuhnya kayak apa nih Rowan ya. Aduh, kasihan banget di sini Rowan ya. Aduh, Meranti pasti sedih kalau tahu nih. Overall kisahnya keren banget buat Om Ras. Jangan lama-lama ya untuk lanjutannya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.